Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dilihat di kalian ya. Yang muncul di layar kalian slideshow, betul? Ya, Pak. Oke. Kita mulai kecerdasan buatan untuk materi DFS DevBeset. Apa DevBeset? DevBeset itu salah satu algoritma struktur graf zaman dari kemudian satu simpul anaknya. Berusuran berdasarkan nama simpul sebelah kiri dari nanti sebelah kiri, maka dilakukan terus pertama. Anak pertama level terdalam. Bisa dibaca yang ini ya. Nah, langkah-langkah algoritma. Yang pertama, masukkan simpul root, tumpukan push. Selanjutnya, simpan isi elemen, simpul pohon, tumpukan. Hapus isi stack teratas dengan prosedur pop. Simpul simpan tadi memiliki anak simpul. Yang kelima, jika iya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stack. Yang keenam, jika tumpukan kosong berhenti, tapi jika tidak kembali ke langkah kedua. Maksudnya gimana? Misalkan gini, ini ada sebuah root atau startnya A. A ini punya anak B, C, D. Ya. Kemudian dibangkitkan lagi dari ke kiri, B, apakah B punya anak? Punya. Anaknya E dan F ini ya. Nanti dari ke sebelah kiri lagi, apakah E punya anak? Punya K dan L. Lanjutkan lagi, K punya anak, punya S. Setelah S ini, yang paling dalam, karena DevBeset itu adalah mencari kedalaman, S ini naik ke atas, ke anak sebelumnya E, kembali ke L. L apakah punya anak? Punya T. Dan lanjut, kalau T sudah yang terdalam, naik lagi ke kedalaman berikutnya, yang B. Apakah B ini punya anak? Punya tadi F. F punya anak? Punya M. Dilanjutkan sampai ketemu semua pohon atau graph dari pencarian, sampai kita menemukan goal yang kita inginkan. Jadi ini goalnya U. Ya, untuk gambaran lebih enaknya gini. Bisa terlihat tampilannya di situ? Halo? Bisa terdengar ya suara saya? Yuda Pandu? Ya, Pak. Kenapa, Pak? Suaranya bisa terdengar jelas? Alhamdulillah terdengar. Oke, saya lanjutkan ya. Nggih, Pak. Ini ada sebuah persoalan untuk mencari dari startnya A, ya, goalnya U. Kita cari menggunakan algoritma DFS. Ya, ini tadi algoritma yang tadi itu. Ini adalah pohon keputusannya, tree atau graph-nya ini ya. Jadi, apa sih DFS itu? DFS atau stack atau tumpukan, berarti LIFO, plus in, plus out. Yang terakhir masuk, pertama keluar. Langkah-langkah algoritma DFS, masukkan simpul root ke dalam tumpukan dengan push. Yang menjadi root apa ini? A. Ya, maka masukkan A di sini. Langkah kedua, ambil dan simpan isi elemen
Ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Yang menjadi tumpukan teratas adalah A, maka ambil dan simpan. Simpan di sini ya, A. Yang ketiga, hapus isi stek teratas dengan prosedur pop. Hapus, berarti isi steknya ini apa? Hapus. Yang keempat, periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. Coba lihat, apakah A ini punya anak simpul? Punya ya, anaknya B, C, dan D. Maka, jika iya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stek. Masukkan semua anak simpul ini, anaknya ini, ke dalam stek. B, C, D. Jika tumpukan kosong, berhenti. Tapi jika tidak, kembali ke langkah kedua. Lihat steknya, apakah tumpukannya kosong? Tidak kan? Maka dia kembali ke langkah 2. Ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Dilihat, sekarang yang menjadi tumpukan teratas adalah B. Maka B kita ambil dan kita simpan. Hapus isi stek teratas dengan prosedur pop. Yang teratas sekarang adalah B. B-nya kita hapus. Yang keempat, periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. Apakah B ini mempunyai anak simpul? Kita lihat. B punya anak E dan F. Maka, jika iya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stek. E dan F. Periksa apakah simpul pohon yang disimpan sudah kita masukkan ya. Sekarang jika tumpukan kosong berhenti, tapi jika tidak kembali ke langkah 2. Apakah tumpukannya kosong? Tidak. Maka kembali ke langkah 2. Langkah 2. Ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Sekarang yang menjadi tumpukan teratas adalah E. Kita ambil E dan simpan. Ya. Langkah berikutnya, hapus isi stek teratas dengan prosedur pop. Ini isi steknya yang teratas kita hapus. Periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. E kan kita simpan. Coba dicek. E punya anak simpul? Ya, punya. K dan L. Jika iya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stek. K dan L kita masukkan di sini. K, L. Jika tumpukan kosong, berhenti. Tapi jika tidak, kembali ke langkah 2. Ini. Langkah 2, ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Sekarang yang jadi tumpukan teratas adalah K. K kita masukkan ke sini. Langkah selanjutnya, hapus isi stek teratas dengan prosedur pop. Sekarang yang menjadi teratas adalah K. K ini kita hapus berarti. Yang selanjutnya, periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. Kita lihat. K yang sudah kita simpan, apa punya anak simpul? Ya, punya. Anaknya adalah S. Jika ya, semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stek. Masukkan berarti S ini ke dalam stek. Jika tumpukan kosong berhenti, tapi jika tidak kembali ke langkah 2. Langkah 2. Ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas. Tumpukan teratas sekarang S, maka ini diambil, masukkan ke sini. Langkah berikutnya, hapus isi stek teratas dengan prosedur pop. Ini dengan prosedur pop. Periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. Apakah S ini punya anak simpul? Tidak. Maka langsung loncat ke langkah ke-6. Langkah ke-6 adalah jika tumpukan kosong berhenti, tapi jika tidak kembali ke langkah 2. Apakah tumpukannya kosong? Ini dicek. Tidak kosong, maka kembali ke langkah 2. Langkah 2 adalah ambil dan simpan isi elemen berupa simpul pohon dari tumpukan teratas.
tumpukan teratas adalah L. Maka ini kita masukkan L. Hapus isi stek teratas dengan prosedur pop. Hapus berarti isi steknya dengan prosedur pop. Periksa apakah simpul pohon yang disimpan tadi memiliki anak simpul. Ya. L apa punya anak simpul? Ya, anaknya T. Jika iya, push semua anak simpul yang dibangkitkan ke dalam stek. Masukkan T ini berarti ke dalam stek. Jika tumpukan kosong berhenti, tapi jika tidak kembali ke langkah 2. Begitu seterusnya, ya loopingnya itu berdasarkan algoritma ini sampai kita menemukan U, startnya, goalnya U ini. Jadi ini tadi, jika tumpukan kosong berhenti, tapi jika tidak kembali ke langkah 2. Ambil dan simpan isi elemen berupa simpul dari tumpukan teratas. Maka T ini menjadi tumpukan, sekarang diambil dan disimpan. Nah, kenapa disebut algoritma DFS atau algoritma yang kedalaman? Menelusuri simpul dari sebelah kiri sampai titik yang terdalam. Ini mencari yang terdalam, jadi langkah untuk mencari U itu adalah A, B, E, K, S, ya, ke sini L, T, habis T ini nanti kembali lagi ke atas, F, nih, F, kemudian M, ya, ini dilanjutkan, habis M nanti muter ke sini, C, G, N, H, kemudian O, kemudian P, dan U, goal. Jadi, dengan menggunakan algoritma DFS, start dari A untuk goal ke U itu ada berapa langkah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15, 16 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 langkah. Ini saya terangkan agak cepat karena waktunya memang terbatas. Jadi ada 16 langkah dari A, start A untuk menuju U. Lalunya, ini tugas latihan di rumah. Lakukan pencarian menggunakan metode DFS dan BFS. Ini ya, startnya A, goalnya L, algoritma DFS, apa perbedaan, kekurangan dan kelebihan dari kedua algoritma itu. Selanjutnya, contoh penerapan BFS dan DFS. Pada suatu hari, ada seorang petani yang mempunyai seekor kambing dan serigala. Pada saat itu, ia baru saja panen sayuran. Karena membutuhkan uang, petani tersebut hendak menjual kambing, serigala, dan sayurannya ke pasar Johar. Untuk sampai ke pasar Johar, ia harus menyeberangi sebuah sungai. Permasalahannya, di sungai itu hanya tersedia satu perahu saja yang bisa membuat petani dan memuat petani dan satu penumpang lainnya, kambing, serigala, atau sayuran. Jika ditinggalkan oleh petani tersebut, maka sayuran akan dimakan kambing dan kambing dimakan oleh serigala. Deskripsinya, P petani,
SY sayuran, K kambing, SG serigala. Untuk ruang keadaannya, untuk daerah asal dan daerah seberang digambarkan ini, ruang keadaan awal. Daerah asal itu ada petani, sayuran, kambing, serigala. Daerah seberang kosong, 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 kosong. Tujuannya nanti daerah asalnya itu menjadi kosong, 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 kosong. Daerah seberangnya petani, sayuran, kambing, serigala berhasil menyeberang. Bagaimana caranya? Maka pertama kali kita harus membuat sebuah graf pohon keputusan. Ini ya. Jadi di sebelah kanan ini ada satu petani, satu serigala, satu sayuran, satu kambing sebelah kanan. Sebelah kiri ini saya tandai R ya, right ya. Kiri 0 petani, 0 serigala, 0 sayuran, 0 kambing. Kita buat kemudian kemungkinan kedua, petani dan kambing menyeberang. Maka di sebelah kiri ada satu petani, satu kambing, serigala kosong, sayuran kosong. Sebelah kanan semacam ini. Kita buat lagi kemungkinannya setelah petani kemudian kambingnya ditinggal. Petaninya kembali menyeberang ke seberang. Ya. Nah, sekarang di sebelah kanan ada satu petani, 0 kambing, 1 serigala, dan 1 sayuran. Dari sini muncul lagi kemungkinan lagi. Kemungkinan pertama adalah petani itu kembali dengan serigala. Maka yang di sebelah kiri, 1 petani, 1 kambing, 1 serigala. Yang kemungkinan selanjutnya adalah ini. Petaninya menyeberang dengan sayuran, maka yang di sebelah kiri 1 petani, 1 kambing, 0 serigala, 1 sayuran. Di sebelah kiri ya. Ini dibuat graf kemungkinannya lagi sampai ketemu goalnya. Jadi ini graf yang sudah saya buat ya. Ini di sebelah kanan petani, serigala, sayuran, kambing. Ini kosong ya. Kemudian di sebelah sini petani, kambing, serigala, sayuran. Kemudian langkah ketiga, kambingnya ditinggal, petaninya kembali untuk ke petani, serigala, sayuran. Muncul 2 kemungkinan lagi. Jadi dibuat dulu dari ruang keadaannya, graf keadaan dulu, tree atau graf keadaan ini ya, semacam ini. Habis ini saya beri contohnya ya, biar cepat ya. Kalau dihitung berdasarkan algoritma DFS, maka dihitung dari kaki yang sebelah kiri. Nomor 1, 2, 3, keempat. Ya, kalau kelima, maka nggak bisa, buntu ya. Ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10. Berarti ada 10 langkah. 10 langkah, maka akan memindahkan petani ini ke sayuran. Sebenarnya nggak 10 sih, hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau 8 langkah tanpa mengetahui ini, itu akan berhasil. Ini latihan, kerjakan di rumah untuk nambah nilai. Sebentar lagi saya beri contohnya. Tugasnya, ada 2 manusia dan 2 kanibal akan menyeberangi sebuah sungai di seberang jalan. Startnya 2 manusia, 2 kanibal, 0 manusia, 0 kanibal di sebelah kiri. Jadi manusia di sebelah kiri ya, mau menyeberang ke sebelah kanan, manusia dan kanibalnya. Prioritasnya, 1 kanibal menyeberang, 1 manusia menyeberang, 1 manusia, 1 kanibal menyeberang, 2 kanibal menyeberang, 2 manusia menyeberang. Ini 2 kanibal menyeberang. Jadi di sini kalau ada 1 manusia dengan 2 kanibal, itu manusianya akan dimakan oleh kanibal. Tugasnya
representasikan masalah dalam bentuk tree. Jadi ini dibuat tree-nya dulu seperti saya tadi. Seperti saya yang sebelumnya. Kemudian cari path. Path itu jalan dengan algoritma DFS dan BFS. Jalan tercepat supaya bisa menyeberangkan manusia dari kiri ke kanan. Contoh game-nya ya ini. Bisa lihat? Oh, belum saya lupa. Bisa lihat ini game ini? Tolong dijawab. Sudah pernah, Pak. Kelihatan apa enggak? Sudah pernah. Ya, kelihatannya di sini ya. Pak, sudah pernah, Pak. Apa? Sudah pernah. Sudah pernah. Ya. Game ini dibuat dengan pencarian DFS dan BFS. Please help, tolong dibantu 3 kanibal dan 3 misionari ini pendeta to move to the other, untuk menyeberang ke sini ya, menurut bahasanya. Notice that when ketika there is on one side, ketika satu dari kanibal dan misionari, jadi kalau satu lebih, ada kanibal yang lebih daripada pendeta, maka they eat them, dia akan dimakan oleh kanibal ini. Ya, kita coba. Jadi ini ada 3 kanibal. Ini 3 pendeta, 3 kanibal mau menyeberang ke arah sini. Kalau di sini ada kanibalnya lebih banyak daripada misioneri, maka dia akan dimakan. Coba. Start pertama, pendeta menyeberang, kemudian ini, oke. Ya, kita taruh. Oke. Kemudian kita coba lagi yang ini, kemungkinan selanjutnya. Nah, dia akan dimakan karena ada lebih. Nah, dari kemungkinan-kemungkinan ini, itu supaya cepat ketemu jalannya, kalian harus buat grab-nya dulu. Grab tree pohon keputusannya tadi. Jadi berdasarkan grab tadi nanti akan diketemukan siapa dulu yang akan menyeberang. Ya, misalkan yang menyeberang dulu ini sama ini. Oke. Sekarang ini saya turunkan. Sekarang ini pendeta naik. Dimakan. Nah, kan tidak boleh ini sendirian, mati. Oke? Ini contoh soalnya. Soal yang harus kalian kerjakan adalah kalau tadi itu 3 manusia dan 3 kanibal, kalian saya beri yang lebih mudah, 2 manusia dan 2 kanibal. Ya, startnya sama. Ini representasikan masalah dalam bentuk tree. Jadi dibuat dulu tree-nya semacam ini, tree-nya. Nanti cari ada berapa langkah. Ada pertanyaan? Monggo, sekarang saya buka untuk pertanyaan. Ada pertanyaan atau ada yang bingung?
Silakan. Di mana bingungnya? Waktunya kurang 10 menit. Saya bingung semua ya, Pak. Di mananya yang bingung? Temen hari ini mesti. Ya, materinya, Pak. Ya yang mana? Semuanya, Pak. Yang enggak kamu download paling enggak dibaca. Hah? Udah, tapi tadi pas nerangin itu nggak paham. Soalnya ceket-ceket tuh, Pak, suaranya, Pak. Nah, tadi kan saya tanya, suaranya terdengar jelas atau enggak? Dengar. Tapi macet. Yang bagian mana yang bingung? Oke, bentar, Pak. Yang bagian mana yang bingung? Yang tadi, Pak, yang mana ya tadi itu? Bukan yang itu, Pak. Coba yang satunya diganti lagi. Ini, Slide sebelumnya, Pak. ini. Kalau ini ya, kalau dicari menggunakan algoritma DFS itu kan berdasarkan kedalaman. Maka dia mencarinya dari arah kiri ke arah 1, 2, 3, 4, 6, ke kiri dulu, naik lagi ke 7, ke 10, ke 11, ke 13, ke 14. Ya, kalau menggunakan BFS, breadth first search, itu pencarian secara melebar, maka dia mencarinya adalah 1, 2, 3, 4, dia akan lari ke 5. 5 dia ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Nah, baru ketemu. Itu. Jadi kalau depth versus first search itu pencarian secara mendalam. Ini ya. Ini ketemunya kalau pakai DFS. Di mana yang bingungnya terus? Ini saya kemarin kan Zoom-nya juga terkait mau persiapan UTS. Saya tanyakan, saya tawarkan. Soal UTS-nya minta 1 soal atau 3 soal. 1 soal yang penting nggak berjabang, Pak. Kalau 1 soal, saya itu buatkan aplikasi untuk mencari, ini aja, gampang loh. Mencari jalan terpendek. Mencari jalan terpendek. Kayak soal yang kemarin itu, Pak. Enggak, gini, ya saya lupa ya, belum saya siapkan. Aduh, ngantuk. Atau Sio, Belum tidur. Diki emang nggak ada adab tuh, Pak. nah Biarin, Pak. ini muncul apa enggak ini? Hah? Muncul. Muncul apa enggak? Apa? Coba dibaca.
Mana jalur terbaik? Nah, kalau soalnya minta satu, ya, dari gambar ini kan gampang kan hanya berapa ini? Mana jalur terbaik? Gunakan pohon ini dibentuk dulu menjadi tree-nya tadi, grabnya, dengan pendekatan BFS dan DFS, buatlah program untuk mengimplementasikannya. Nah, jadi nanti misalkan programnya itu startnya dari S, goalnya ke G, maka nanti program itu akan menunjukkan, oh kalau dari S ke G, jalur terpendeknya adalah melalui A, C, D, E. Jadi dibuat tree-nya dulu ini nanti. Buat programnya ini. Mudah kan? Kalau yang satunya, Pak? Oh, kalau satunya belum saya kalau satunya enggak saya tunjukkan. Iya, Pak. Kalau satunya mestinya panjang mestinya 3 lebih. Kasih tes, Pak. Apa? Gak jadi, Pak. Ya nanti saya menentukan aja wis. Dari materi tadi ada Pokoknya- pertanyaan apa enggak? Pokoknya enak. Dari materi yang tadi ada pertanyaan apa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah apa bingung? Alhamdulillah gimana? Lumayan Pak, lumayan. Lumayan apa? Lumayan mengerti. Ini saya kasih contoh pemanfaatan AI ya. Contohnya ini. Ini menggunakan algoritma muncul di sana. Genetik. Jadi program warna, color. Jadi ini ada 6 buah tumpukan ya. Ada segitiga ini. Jadi ini dengan algoritma genetik itu nggak boleh saling ketemu. Nih, dirubah berapa kali? 40, ada individunya, ada generasinya. Ini misalkan di sini merah sama kuning, nggak boleh merah sama merah. Misalkan ini saya rubah, nanti ada errornya mesti. Nah ini nggak boleh ini kan? Nah ini best cross apa? Nah ini ada kesalahan di sini. Iterasi. Pada iterasi keberapa? Ini adalah salah satu program yang algoritma genetik untuk kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatan itu tidak mematok harus menggunakan bahasa pemrograman tertentu. Boleh kalian pakai bahasa pemrograman apa, terserah. Kurang 1 menit, ada pertanyaan? Sebelum saya akhiri. Kapan masuk kuliah offline Pak? Kurang tahu saya. Ya doakan aja. Semester depan kita sudah mulai kuliah. Saya sudah nggak kuat Pak. Disuruh kuliah bolosan. Sekarang kuliah online minta masuk kuliah. Gimana sih? Hah? Diki memang begitu, Pak. Kalau sumpah offline ini pengen daripada online. Kalau Ya, tapi kalau molong online kan beberapa enak, ya. itu santai nang omah.